Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami sadar akan kekurangan keterbatasan kami. Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus yang menolong kami, membimbingnya, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 25 Agustus 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Judulnya adalah Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai penunjukan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Namun kalau kita perhatikan, kita teliti lebih dalam, maka kita akan mendapatkan di sana sepertinya ada keraguan-raguan di dalam diri Yosua, atau bahkan ketakutan di dalam diri Yosua. Sebab itu perlu adanya peneguhan kepada Yosua, supaya dia bukan hanya bersedia, tetapi dengan penuh keteguhan dia mau memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu kalimat singkat yang menarik di sini, yaitu menguatkan dan meneguhkan hati. Menguatkan dan meneguhkan hati. Itu ditulis sampai 4 kali di pasal 1. Yosua pasal 1 ini ada 4 kali. Kalimat pendek ini ditulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat 9, dan ayat yang ke-18. Mari kita membaca ayat yang ke-6 saja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 2 kata penting di sini, yaitu kuatkan dan teguhkan. Kata kuatkan di dalam bahasa Ibrani itu hasak, ya, hasak. Ini secara literal artinya keraskan, tidak lembek. Implikasinya adalah berani, bukan pengecut. Jadi kata kuatkan ini menjadi orang yang berani, bukan pengecut. Kata yang kedua yaitu teguhkan. Ini mirip dengan kata yang pertama. Kata teguhkan dalam bahasa Ibrani ini amat. Ini secara literal juga artinya gagah, berani. Jadi kedua kata ini hendak menjelaskan, menekankan situasi ataupun anjuran ataupun nasihat yang diberikan kepada Yosua. Oleh karena dia akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kuat hati dan teguh hati ini merupakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Memang Tuhan telah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa. Tetapi kalau Yosua menjadi orang yang tidak kuat hatinya, menjadi orang yang tidak teguh hatinya, maka penunjukan itu akan terhambat. Bahkan mungkin akan gagal di dalam diri Yosua. Oleh sebab itu sangat penting, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa? Karena dengan kekuatan dan keteguhan hati itu sudah
setengah dari kemenangan. Berarti sebaliknya, kalau tidak kuat, kalau tidak teguh hati, maka itu setengah dari kekalahan. Kita tahu bangsa yang akan dihadapi di negeri Kanaan itu bukan bangsa yang ecek-ecek, bukan bangsa yang ringan untuk dikalahkan, itu berat. Oleh sebab itu ketika Yosua mempunyai kekuatan dan keteguhan hati, maka dia akan memimpin dengan semangat pasukannya untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Tetapi kalau tidak kuat, tidak teguh, maka dia sudah lembek duluan. Semangatnya tidak ada. Bagaimana dia bisa memimpin pasukan untuk menghadapi bangsa yang kuat itu? Pasti dia akan kalah. Bahkan kalah sebelum berperang. Jadi kekuatan dan keteguhan hati merupakan sesuatu yang penting sebelum memasuki peperangan. Sebelum memasuki masalah-masalah atau menghadapi masalah-masalah. Kekuatan dan keteguhan hati merupakan sesuatu yang sangat penting. Yosua harus kuat dan harus teguh hatinya karena dia adalah pemimpin bangsanya untuk memasuki negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan yang semakin hari bukan semakin surut, bukan semakin ringan. Kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang semakin hari bertambah banyak dan bertambah berat. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak kuat dan tidak teguh hatinya, maka sudah setengah dari kekalahan. Bahkan ketika menghadapi masalah yang awal, yang ringan mungkin, itu tidak akan bisa menang. Apalagi selanjutnya, masalah yang semakin berat, yang semakin banyak. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya, jadilah berani. Jangan penakut, jangan pengecut, jangan lari dari hadapan masalah. Hadapi masalah, hadapi persoalan dengan berani, dengan semangat. Itu modal yang sangat penting dalam peperangan kehidupan jasmani sekarang ini, atau bahkan peperangan kehidupan rohani. Kuatkan dan teguhkan hati, itu sangat penting. Besok kita menghadapi masalah, lusa kita menghadapi masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi himpitan. Kalau kita lemah, menjadi lembek, hati kita lembek, maka kita akan kalah, kita akan terpuruk, dan kita akan semakin menderita. Mana ada di antara Bapak Ibu yang mau menderita? Tentu tidak, bukan. Makanya kalahkan musuh itu, kalahkan masalah itu, kalahkan persoalan itu dengan kekuatan dan keteguhan hati. Kita tahu, setelah itu maka Yosua bisa memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh dan menduduki negeri Kanaan. Demikian juga dengan kita. Kita akan menduduki, mengalahkan masalah dan memperoleh keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Oleh karena apa? Karena kita teguh dan kuat hati kita. Kita menjadi pemberani, bukan penakut dan bukan pecundang. Mau Bapak Ibu menang? Mari, kuatkan dan teguhkan hati Anda. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini, yang dimana Engkau telah memberikannya bagi kami untuk belajar satu perkara yang luar biasa, yaitu untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami.
karena hal itu merupakan separuh dari kemenangan-kemenangan kami untuk menghadapi persoalan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang singkat ini, tapi menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.